Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Buat kalian yang menonton video ini, selamat pagi, siang, sore, malam, karena saya tidak tahu kalian menonton video ini di jam berapa. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Bapak Aditya Primayuda selaku dosen pembimbing mata kuliah Business Communication yang telah memberikan saya untuk memaparkan presentasi materi ini. Sebelumnya kenalan dulu gak sih? Tak kenal maka tak sayang, walaupun sebenarnya udah kenal tapi dia gak sayang-sayang. Oke, nama saya Bunga Violeta Valia Monita dengan NPM 0211231557 3L yang ingin memaparkan materi tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kemudian dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan pembangunan ke depannya. Sementara bagi para pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat rencana pengembangan produk serta sumber daya. Jadi di sini ada faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Jadi yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam bagi suatu negara ini sangat berpengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung. Kenapa sih? Karena suatu SDA merupakan satu faktor produksi yang mampu meningkatkan pendapatan negara. Namun keberadaan sumber daya alam yang melimpah dan tidak diiringi dengan peningkatan SDM, maka penggunaan dan pemasaran SDA ini akan berujung pada eksploitasi berlebihan dan tidak bijak, sehingga sangatlah penting bagi kita untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, memanfaatkan dengan bijak dan benar agar masa depan yang lebih baik. Dan yang kedua ada SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi dalam ilmu ekonomi, di mana dengan meningkatnya SDM akan mempercepat naiknya pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika SDM itu naik, maka secara otomatis angka pengangguran itu akan turun dan angka kemiskinan juga akan menurun. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi akan meningkat tingkat kecepatannya dalam menghasilkan produksi yang lebih cepat dan efisien. Hal ini juga berguna untuk menghemat anggaran yang seharusnya untuk bekerja dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Yang keempat ada tingkat inflasi. Nah, diketahui ada dua jenis inflasi yang berpengaruh langsung dalam bisnis perusahaan, yaitu yang pertama ada cost plus inflation, yaitu penurunan penawaran barang dan jasa yang disebabkan karena kenaikan biaya produksi. Dan yang kedua ada demand pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena kenaikan permintaan baik berupa barang dan jasa, sehingga harga menjadi naik, sehingga inflasi ini sangat amat berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Maka itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ini ada tingkat suku bunga. Sebuah perusahaan atau usaha yang menggunakan modal pinjaman untuk meningkatkan kualitas perusahaan, di mana pada umumnya pinjaman tersebut itu memiliki suku bunga, maka keberadaan suku bunga yang tinggi dapat berdampak buruk dan mempengaruhi permintaan investasi yang rendah terhadap saham perusahaan tersebut. Karena biasanya investor itu akan menyukai tabungan yang bersifat konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya ke suatu perusahaan tersebut. Dan
Dan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi ini ada meningkatnya produksi barang dan jasa, meningkatnya output per kapita, dan adanya perubahan pada sektor ekonomi. Dan selanjutnya ini ada teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada teori klasik. Menurut Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur, sedangkan pertumbuhan ekonomi seperti deret hitung. Yang dimaksud adalah bahwa jumlah penduduk itu berkembang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi, sehingga mengakibatkan upah tenaga kerja itu menjadi sangat murah dan biaya yang mencukupi itu hanya untuk biaya kehidupan sehari-hari aja. Dan yang kedua ini ada teori neoklasik menurut Bruno Hildenbrand. Yang pertama ada masa tukar menukar barang, yang kedua ada masa tukar menukar dengan uang, dan yang ketiga ada masa tukar menukar dengan kredit. Kemukakan teori neoklasik yang ini mengenai pertumbuhan ekonomi karena ia memandang bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dari cara pertukaran yang digunakan dalam masyarakatnya. Dan yang ketiga, teori historis menurut Robert Solow. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk SDM, yang kedua ada akumulasi modal, dan yang ketiga teknologi modern. Kenapa sih dia bisa membukakan teori di pertumbuhan ekonomi ini? Karena ia menggunakan model matematika untuk menggambarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dan di sini ada manfaatnya. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Pendapatan per kapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk. Sebab semakin meningkat pendapatan per kapita dengan kerja konstan, semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.